Oke sahabat, selanjutnya bagaimana caranya posting di sosial media. Nah, sosial media ini banyak ya. Kita mungkin ada yang pakai Facebook gitu ya. Ada pakai Instagram, ada pakai WA, ada pakai Line, ada pakai Telegram dan lain sebagainya. Ini banyak sekali. Ini sebenarnya sangat efektif untuk kita optimalkan sebagai media media marketing itu. Nah, di sosial media ini ya, di sosial media ini karena ini adalah sosial media interaksi manusia dengan manusia, maka kita harus membuat interaksi yang alamiah. Kita harus membuat interaksi yang alamiah. Nah, sahabat, cara kita untuk melakukan promosi di sosial media itu ada dua cara yang biasa saya pakai. Yang pertama adalah cara soft marketing, yaitu bentuknya seperti storytelling, misalkan berbagi tips dan lain sebagainya. Storytelling seperti apa itu ya? Storytelling misalkan saya kasih contoh untuk Digital Millionaire Club misalkan. Storytelling, saya bercerita, sahabat. Ini telling ya, pura-puranya ini saya bentuknya tulisan, ini tapi saya audio aja. Sahabat, beberapa tahun yang lalu saya sempat mengalami kerugian usaha itu sekitar 1,15 miliar. Yang ini kerugian ini tentunya membuat keuangan perusahaan saya itu bermasalah. Lah, ketika terjadi persoalan seperti itu, saya harus menanggung utang. Solusi yang muncul itu biasanya adalah hutang bank. Karena kalau utang personal sulit sekali untuk mendapatkan hutang sampai miliaran itu ya. Jangankan miliar, puluhan juta atau jutaan rupiah saja cukup sulit kita cari utang. Itu yang muncul adalah solusi di perbankan. Tetapi kemudian secara tidak sengaja saya membuka-buka di Facebook, kemudian menemukan banyak orang-orang yang sukses mereka berjualan di internet, khususnya adalah di Facebook. Maka saya kemudian melakukan berbagai macam riset untuk ikut jualan di Facebook, dan produk pertama yang saya jual adalah bentuknya produk digital, yaitu berupa software, yaitu software aplikasi Excel. Di situ yang bisa dipakai untuk melakukan simulasi sebuah bisnis. Lah, ini sahabat, ketika hasil dari penjualan itu yang tidak saya sangka-sangka, di mana setiap bulan, di bulan pertama saja saya bisa menghasilkan 32,8 juta. 32,8 juta karena produk digital, omset sama dengan hasil, sama dengan penghasilan. Karena produk digital itu ya bentuknya soft file ya, yang orang semua bisa download, kita tinggal kasih linknya saja. Lah, ini hasilnya luar biasa. Bulan pertama 30 juta lebih, kemudian 50 juta, 60 juta, 70 juta dan seterusnya. Sehingga hanya dari satu produk digital saja bisa menghasilkan, ada yang 450 juta, ada yang 300 juta. Itu produk digital, satu produk digital. Padahal saya bisa bikin produk digital itu sehari beberapa produk digital. Ini karena saya ternyata sangat mudah sekali. Lah, untuk sahabat-sahabat yang penasaran, boleh lah itu nanti ikut di Digital Millionaire Club. Cara bergabungnya bagaimana di Digital Millionaire Club ini, nanti akan saya jelaskan juga ini. Lah, itu sekilas sahabat. Ketika itu menjadi sebuah storytelling, ini sudah enggak storytelling ini. Ketika saya bercerita tadi, orang terbawa di dalam cerita tersebut. Kemudian akhirnya saya membahas tentang Digital Millionaire Club, yang di sini saya otomatis mempromosikan, tetapi dalam bentuk bercerita, sehingga orang tidak merasa sedang diiklani, dipromosi. Orang nyaman kalau seperti itu, karena kita cobalah, kita buka YouTube, kemudian ada iklan. Biasanya apa yang kita lakukan? Nonton iklannya apa di skip? Mana yang paling sering? Tentunya di skip.
Kenapa? Bosen kita diiklani. Maka karena kita pakai sosial media, jangan sampai setiap hari kita bikin iklan, penjualan, penawaran, nggak boleh. Yang secara hard maksudnya. Kalau setiap hari menggunakan strategi storytelling misalkan boleh, atau pakai berbagi tips misalkan. Sebagai contoh misalkan ketika saya berbagi tips ibu-ibu bagaimana cara membuat roti yang bagus, itu adalah menggunakan bahan-bahannya. Yang pertama adalah menggunakan terigu merek X. Kenapa terigu merek X? Karena terigu ini kalau dibuat itu nanti mengembangnya cepat sekali dan hasilnya bagus dan lembut. Kemudian kita menggunakan ini dan seterusnya. Lah ketika berbagi tips seperti ini menyebut suatu merek tertentu, maka otomatis itu adalah menjadi sebuah promosi terselubung bahasanya. Sehingga orang nanti akan nanya-nanya, Bu atau Pak, bagaimana saya bisa dapat terigu tersebut, misalkan seperti itu. Ini adalah strategi soft marketing. Kalau untuk strategi hard marketing itu adalah ya seperti ini tadi. Apa yang kita bahas di brosur ini tadi itu adalah hard marketing, yaitu penawaran yang secara jelas menawarkan penawaran dan apa yang akan didapatkan. Ini adalah namanya hard marketing. Hard marketing jangan dilakukan setiap hari ya sahabat, itu paling tidak ya maksimal seminggu sekali. Saya jarang ya seminggu ya, kadang saya paling sering sebulan sekali. Karena promo itu ya nggak boleh tiap hari sahabat. Itu promo menawarkan itu nanti bikin bosen. Maaf saja kalau ada sahabat-sahabat yang jualan, misalkan jualan baju terus setiap hari uploadnya baju terus, orang lama-lama bisa bosen juga. Karena apa? Orang itu capek dipromo setiap hari gitu ya. Maka harus menggunakan strategi, yaitu kombinasi cara soft marketing dan hard marketing. Itu sahabat harus dipahami betul itu ya, jangan sampai kita salah di dalam marketing. Karena kita main di sosial media ya bersosialisasilah secara alamiah, berbagi, bercerita itu ya, dan lain sebagainya. Jangan sampai terlalu kaku, isinya jualan terus, akun kok isinya jualan terus, bikin bosen orang. Itu lama-lama orang langsung klik unfollow gitu ya, males itu. Mau delete pertemanan nggak enak, unfollow biar nggak sadar kalau postingannya sudah nggak muncul di mana-mana. Itu ya sahabat, itu nanti kita lanjutkan lagi bagaimana strategi marketing berikutnya yang jauh lebih mudah tetapi juga sangat efektif dan masih saya praktekkan sampai hari ini.